يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. من إسعاد الرفيق للشيخ محمد bin Salim bin Sa'id Babasil rahimahumullahu ta'ala. Adillatut taubati wa fadailuha, dalil-dalil taubat dan keutamaan-keutamaannya. Wa'lam hadanallah wa iyyaka annal ayati fiha katsiratun wa masyhuratun ka qaulihi ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlul fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71, yang artinya dan orang-orang yang tidak menyembah beserta Allah Tuhan yang lain, orang yang tidak membunuh seseorang yang mana Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan kebenaran, dan tidak melakukan perzinahan. Dan barang siapa yang memperbuat demikian, menyekutukan Allah atau membunuh orang atau melakukan perzinahan, yalqa asama, dia akan masuk neraka. Menurut sebagian ahli tafsir, asama itu satu jurang pi jahannam. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan kekallah dia pada azab itu, dihinakan. Kecuali orang yang tobat. Nah, kecuali orang yang tobat, kecuali orang tobat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah menggantikan oleh Allah dosa-dosa mereka itu kebaikan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa yang tobat dan beramal saleh, maka bahwasanya dia tobat kepada Allah sebenar-benar tobat. Nah, ini dalil adanya perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang menyekutukan Allah, baik musyrik atau murtad, ini adalah dihalalkan darahnya. Artinya apa? Orang itu kada punya harga di sisi Allah, sehingga orang itu boleh dilenyapkan di muka bumi. Orang-orang musyrik yang memerangi kita, orang-orang murtad Islam kemudian pindah agama, ini orang-orang yang dihalalkan darahnya. Yang kedua, orang-orang yang membunuh orang lain. Nah, ini orang yang membunuh orang lain ini pun kada punya harga di sisi Allah, sehingga boleh dilenyapkan di bumi, dibunuh. Yang ketiga, orang yang melakukan perzinahan, itu pun orang yang tidak punya nilai di sisi Allah, sehingga dia boleh dilenyapkan, dibunuh di muka bumi ini. Kecuali yang tobat, illa man taba wa amana wa amila salihah. Namun di situ ada perbedaan orang yang murtad.
Nah, orang murtad ini darahnya halal, namun dia tidak boleh dibunuh sebelum disuruh tobat. Kita murtad kalau nih inggih pindah agama. Nah, ikam bila kada bebulik ke Islam, ikam dibunuh. Oh, kayak itu bebulik kayak jadinya ke Islam kada tahu bang. Nah, bebuliknya ke Islam, nah selamatnya. Kalau jadi dibunuh, karena boleh dibunuh itu sesudah enggan untuk kembali. Orang yang membunuh orang lain itu dibunuh. Tetapi apabila ahli waris keluarganya itu merilahkan, meridhakan, nah maka dia tidak jadi dibunuh. Cukup dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami jarna anak merilahkan lagi sudah, abah kami dibunuh, kami ikhlaskan, kami kada menuntut apa-apa. Nah, selamat. Orang ini kada dibunuh, cuma diperintahkan tobat kepada Allah. Nah, yang ketiga, orang yang melakukan zina. Nah, orang yang melakukan zina ini tidak ada jalan lain selain daripada dihukum. Ikam berzina, nah ikam ini dihukum nih. Kadang orang sudah tobat, kada kawa tetap dihukum. Nah, itu perbedaan antara murtad membunuh orang. Jadi hukuman perzinahan itu kada hilang dengan tobat. Hukuman di dunia, orang berzina maka sudah bakal warga orangnya. Hukum Islam apa? Orang ini mesti dihukum rajam, tuh kan? Dihukum rajam. Kalau sudah tobat ada lagi kada kawal lagi itu. Walaupun dengan tobat hukum itu tetap jalan. Nah, itu perbedaan antara tiga dosa besar tadi. Wal ahadis bidzalik katsiratun, hadis-hadis pada yang demikian itu banyak. Di antaranya akhrajat Tirmidzi wa sahahahu, inna min qibalil maghrib lababan masiratu ardihi arba'una ama aw sab'una sana fatahahu Allahu azza wa jalla lit-taubah yawma khalaqas samawati wal ard fala yughliquhu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Wa sahaha aidan inna Allah ta'ala ja'ala bil maghrib baban arduhu masiratu sab'ina ama lit-taubah la yughlaqu ma lam tatlu'i asy-syamsu min qibali. Wa dzalika qauluhu ta'ala yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau sahihkan hadis ini. Sesungguhnya di maghrib, di barat, nah, di jihad barat itu ada pintu, yang mana luasnya pintu itu dari ujung ke ujung perjalanan 40 atau 70 tahun orang yang bertunggangan kuda hanya sampai. Nah, jadi dari ujung pintu ke ujung pintu kalau kita bakuda 70 tahun hanya sampai. Nah, kita bayangkan kayak apa luasnya pintu itu. Pintu itu Allah selalu buka untuk tobat. Nah, jadi tobatnya kada ada jam-jam tutup bukanya, kada ada, 24 jam buka. Jam berapa aja nak tobat terbuka. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, dan tidak Allah tutup pintu tobat itu sehingga terbit matahari dari barat itu. Nah, sudah terbit matahari di barat itu ditutup Allah pintu yang seluas tadi, karena itu sudah mendekati kiamat. Di dalam sebuah hadis disebutkan, wa yabqan nas ba'da tulu'i syamsi min maghribiha 20 wa mi'ata sanah. Tinggal manusia
sesudah terbit matahari di barat itu 120 tahun. Jadi setelah kejadian matahari itu timbulnya di barat, 120 tahun kemudian terjadi kiamat. Dalam 120 tahun itu banyak terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Setelah matahari timbul di barat itu, Madinah itu rubuh, Ka'bah itu rubuh. Nah, itu sudah mendekati kiamat. Jangankan sampai ke situ, matahari timbul di barat pun itu sudah ditutup pintu tobat manusia. Dan itu merupakan dari 10 ayat besar, tanda besar hari kiamat. Hari kiamat itu ada tanda. Ada disebut ayatul kubra, ada disebut ayatul kubra sugra. Nah, ada tanda besar, ada tanda kecil. Tanda kecil itu permulaan tanda yang besar, dan tanda yang besar itu permulaan kiamat. Tanda yang besar itu antara lain keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya bangsa manusia yang dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Itu manusia-manusia raksasa yang ingkar kepada Allah keluar. Itu menjelang kiamat. Lalu akhirnya timbul matahari di barat. Itu tanda-tanda besar yang menunjukkan kiamat itu semakin dekat. Adapun tanda-tanda kecil artinya yang menunjukkan bahwa tanda besar kada akan jauh lagi. Nabi kita dalam banyak hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat pertama, idza zaharal fajir 'alal munsib. Apabila menang orang yang jahat atas orang yang baik. Napakah menang orang yang jahat? Pemilihan pembakal orang baik lawan nang kada baik, manang nang kada baik. Pemilihan bupati, ada orangnya baik, salih, takwa, kalah. Pemilihan gubernur sama, pokoknya orang-orang jahat selalu menang. Ini tanda-tanda kecil yang akan membawa kepada tanda besar kiamat. Idza kanatil amanah maghnama, ujar Nabi, bila mana amanah itu dianggap keberuntungan. Untungnya orang jadi bupati, untungnya jadi kepala desa, untungnya jadi camat. Padahal itu merupakan sesuatu bukan keuntungan yang orang-orang dahulu menangisi mendapat jabatan itu. Nah, orang kita kan sujud syukur bila diangkat jadi pejabat Allah. Padahal itu bukan nikmat. Sujud syukur itu nikmat, sujud syukur. Kalau dapat jabatan itu bukan sujud syukur, itu amanah yang akan dipikulkan kepadanya. Nah, bila amanahnya dianggap satu nikmat, sujud syukur itu pertanda, pertanda bahwa kiamat itu kada jauh lagi artinya. Idza kanatil masjidu muzakhrafa, apabila masjid-masjid sudah diperhiasi. Orang-orang berlumba-lumba membangun-bangun masjid dengan mewah, dengan berhias. Tiap-tiap kampung semua masjidnya baik, walaupun berintaan di jalan duitnya. Tapi makhluk masjid ini kosong. Zuhur kada beisi, asar kada beisi, subuh kada beisi, paling maghrib isya. Ini tanda juga, tanda akhir zaman yang menunjukkan bahwa kiamat itu sudah kada jauh lagi. Banyak macam-macam tanda-tanda itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya apabila kita menemui di tanda-tanda kiamat itu, Nabi kita menyuruh umat ini agar memperbanyak diam di tempat yang sunyi. Tanda-tanda kiamat, idza syuribatil khumur, bila mana arak sudah diminum di mana-mana.
Obat-obatan nama bukan sudah sampai ke dusun-dusun yang dahulunya cuma ada di ibu kota. Tuh tanda. Idza saratil amwal fi syirarikum, jar Nabi, bila jadilah harta-harta itu berada di tangan orang-orang yang jahat di antara kalian. Ada yang sugih-sugih pasti orangnya bambung. Siapa yang sugih di situ orangnya kada bagus. Nang sugih di anu siapa orangnya kada bagus. Nang sugih di sana orangnya kada bagus. Orang-orang baik-baik tuh kada tapi ada punya harta. Kedudukannya di bawah orang-orang yang jahat kekayaannya. Nah, ini tanda. Idza utilatil hudud, ujar Nabi, bila sudah undang-undang kada dilaksanakan lagi. Kan hukum Islam orang mencuri potong tangan, kada ada lagi dilaksanakan itu. Di umumnya dunia ini. Walaupun ada sebagian kecil yang melaksanakan undang-undang Allah. Idza akalur riba war risa, bila sudah orang mulai melakukan riba di mana-mana, suguk di mana-mana. Idza fasaz zina wa auladuh, bila sudah tersebar perzinahan dan anak-anak zina. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Bila kita menemui masa-masa seperti ini, Nabi kita menyuruh bahwa kita jangan hendak banyak bergaul dengan orang lagi. Banyaki diam di rumah. Itu lebih selamat daripada banyak bergaul. Itu tanda-tanda. Nah, tanda-tanda kecil ini bila sudah semakin banyak timbul, nah timbul kena tanda besar. Timbul turun Dajjal kayaknya. Nah, turun Nabi Isa untuk menghancurkan Dajjal. Akhirnya turun keluar Ya'juj dan Ma'juj. Nah, lalu akhirnya timbul matahari di barat. Nah, itu sudah habis. Kesempatan untuk tobat sudah habis. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.